Ini yang sudah diserit, ini yang sudah diserit, tinggal lidinya doang. Dan ini yang belum diserit, teman-teman. Caranya cukup simpel. Oke, sahabat. Jadi kondisinya ini yang di bawah ini adalah sayap ya. Dibilang daun sayap dari sayap perkutut ini. Sebenarnya kalau untuk metode serit itu kondisinya saya di merpati piikan sering saya pakai juga ya, teman-teman. Kondisinya kalau di merpati itu pertama kita untuk membantu mempercepat proses tenaga ya kan, dengan kondisi sayap diserit otomatis secara kepakan sayap si angin itu bakal ngeplos teman kalau di merpati. Jadi secara tenaga itu piik cepet jadi tenaganya kalau di merpati. Cuman kalau sekarang saya terapin di burung perkutut. Caranya gampang. Mungkin alat yang pertama itu teman-teman cukup siapin gunting. Nah, gunting ini nanti akan fungsinya itu memotong daun sayapnya teman-teman ya. Jadi ini perbandingan, ini yang sudah diserit, ini yang sudah diserit, tinggal lidinya doang. Dan ini yang belum diserit teman-teman. Caranya cukup simpel. Sahabat tinggal gunting aja. Nah, gunting seperti ini. Karena kalau untuk burung perkutut walaupun dari kecil dia jinak, tapi kalau dia udah terbang itu potensi bisa susah kembali teman-teman. Kecuali kalau dia lagi bener-bener lapar dan udah tahu yang biasa ngelolohnya, mungkin masih ada harapan kembali. Karena ini sering kejadiannya ada yang ngerawat dari lolohan, tapi setelah bisa terbang, bajak terbang itu malah nggak pernah kembali lagi ya teman-teman. Jadi mencolok ke pohon dan nggak balik lagi, ditangkapnya susah. Karena kalau untuk perkutut memang cukup agak lama ya untuk penjinakannya teman-teman. Makanya kalau para penghobi perkutut itu ketika mereka ingin beli suka bertanya ini rawatan berapa tahun gitu kan. Nah, jadi tujuan diserit ini pertama, kalau dari anakan maksudnya udah mulai belajar terbang, itu nanti bisa terbiasa dengan tangan kita ya teman-teman. Jadi kita bisa mainin, terus pas kita umbar di karang juga ya nggak terlalu takut kabur ya, karena memang kondisinya kan sayap itu diserit teman-teman nih. Ini bagian yang udah diserit, tapi kalau saya sebenarnya nggak full ya teman-teman, cukup sisain 2. Yang penting jangan sampai mumbul atau lambung ya teman-teman. Nah, ini yang belum tuh perbandingannya. Jadi ini nanti juga kan saya serit ya, tujuannya supaya dia nggak kabur teman-teman. Karena ini masih anakan, jadi masih aman. Diam dulu deh nanti kabur. Jadi ketika bulunya diserit, kalaupun dia terbang itu kondisinya masih aman. Paling informasinya seperti itu aja ya. Jadi buat sahabat kebetulan yang punya anak-anak burung perkutut, maupun itu dapat dari alam ataupun ternak, tetap hati-hati. Karena kalau udah belajar terbang atau bisa terbang dan belum adaptasi sama lingkungan, itu potensinya bakal terbang kabur ya teman-teman. Dan pastinya resiko hilangnya lebih besar. Jadi manfaat tuh, dia baru ini udah terbang ya teman-teman. Nah, ini tadi yang terbang ya, ini udah kita tangkap lagi ya. Seperti itulah lah teman-teman ya. Jadi tujuan diserit ini pertama mencegah potensi ketika burung udah lancar terbang itu langsung terbang dan kabur. Kedua, supaya mempermudah proses penjinakannya ya teman-teman. Dengan kondisi diserit itu pasti dia nggak bisa terbang jauh ya, minimal masih ke handle lah sama kita ya. Ya paling informasinya seperti itu ya teman-teman. Intinya kalau untuk metode serit itu metode yang sering saya pakai di burung merpati khususnya untuk piyik, dan sekarang saya pakai di burung perkutut. Semoga informasinya bermanfaat dan pastinya bisa menghibur sahabat semuanya. Salam dari saya, salam hobi merpati dan salam langit merpati. Terima kasih teman-teman.